Cerita rakyat, legenda batu menangis. Alkisah. Di sebuah bukit yang jauh dari kota hiduplah seorang janda miskin dan seorang gadisnya. Anak gadis itu bernama Lalai. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang ia mempunyai karakter yang buruk. Gadis itu pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa gadis itu mengurung dirinya dalam kamarnya. Ia tidak mau matahari merusak kulitnya. "Lalai, ibu," dengan nada yang keras, sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. "Lalai, bukankah aku berulang kali bilang bahwa setiap aku bangun, ibu sudah menata kamar ini dengan rapi, menyediakan lulur, air hangat dan menyediakan minuman jus untukku?" Ekspresi marah. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai siap-siap untuk pergi ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Lalai untuk membantunya di sawah. Kata ibunya, "Lalai, ayo bantu ibu bekerja di sawah," sambil mengetuk pintu kamar putrinya. Kata Lalai, "Tidak ibu, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana?" Kata ibunya, "Apa kamu tidak kasihan sama ibu nak?" Dengan nada iba, kata Lalai, "Aku lagi dandan bu," sambil merias wajahnya. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah pulang dari sawah, Lalai langsung menghampirinya. Kata ibunya, "Ibu pulang nak," dengan nada lelah. Kata Lalai, "Upahnya mana?" Sambil mencari di dalam saku ibunya dan ditemukan uang di dalam genggaman ibunya. Kata Lalai, "Nah ini dia," dengan wajah senang sambil menunjuk tangan ibunya. Kata ibunya, "Jangan nak, uang itu untuk membeli beras," ujar sang ibu. Kata Lalai, "Bedakku habis bu, mesti beli yang baru." Kata ibunya, "Kamu itu biasanya minta aja, tapi tidak mau bekerja." Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu untuk Lalai. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari sawah, si Lalai meminta uang lagi kepada ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Suatu hari sang ibu membujuk putrinya agar merubah tabiat buruknya. "Coba kamu pergi bantu ibu di sawah." Kata Lalai, "Apa sih bu?" Ibunya berkata, "Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan maka ibu tidak khawatir lagi, engkau bisa mengurus dirimu sendiri. Kita ini orang miskin, kita harus selalu bekerja untuk bisa makan." "Lalai, siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak minta kamu jadi ibuku," jawab Lalai sambil melentingkan kukunya. Ibunya pun sedih mendengar jawaban yang terlontar dari mulut putrinya itu. Ibunya menjawab, "Baiklah anakku, ibu mohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu bisa tenang saat dipanggil Tuhan." Dengan sabar. Hari berganti hari, akhirnya sang anak ini menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan menemani ibunya kemanapun ia pergi, tapi anak ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu pastinya hatinya teriris mendengar itu, namun sang ibu menyetujuinya. Hingga, pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Pemuda satu,
Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Sambil mengagumi. Pemuda 2, iya benar, wanita itu bagai bidadari surga, elok parasnya, tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Pemuda 1, iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Pemuda 2, rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Pemuda 1, tapi yang di belakangnya itu siapa? Pemuda 2, entahlah, siapa ya dia itu? Sambil berlari. Pemuda 1, kamu mau kemana? Pemuda 2, mau kenalanlah. Pemuda 1, aku ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran mereka. Perempuan 1, Murti, kamu lihat tidak wanita tua yang di belakang gadis cantik itu? Perempuan 2, iya kak aku melihatnya, kasihan ya. Perempuan 1, sungguh sangat kasihan ya, siapakah dia sambil membawa keranjang belanjaan di belakang wanita cantik itu? Perempuan 2, apakah mungkin dia itu, sambil berpikir. Perempuan 1, jangan berpikir yang macam-macam, gak boleh, menduga itu tidak baik. Perempuan 2, iya baiklah kak. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Pemuda 1, hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Penasaran. Lalai, bukan, mendongakkan kepalanya, dia itu budak. Dengan nada lembut kemudian kencang. Pemuda 2, hai, manis. Yakin dia itu bukan ibumu? Penasaran. Lalai, bukan. Sudah ku bilang dia itu budak. Pergi sana. Lalai menendang ibu. Perempuan 1, astaga, jangan begitu. Perempuan membantu si ibu untuk berdiri. Perempuan 2, iya, hargai orang lainlah. Walaupun dia itu budakmu, tapi dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ibu, ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia, sambil menangis dan menjerit. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Lalai, oh, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu, merintih dan menangis. Anak gadis itu terus meratap serta menangis memohon pada ibunya. Namun, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis tersebut akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang bisa melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti lagi menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan darinya ibunya itu disebut dengan batu menangis.